Bismillahirrahmanirrahim. Asesmen 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang pada jawaban A, B, C, atau D. Pertanyaan pertama, himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup merupakan pengertian dari jawabannya apa? A. Kitab Allah. Soal nomor 2, firman Allah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 136 dengan tegas Allah mengingatkan kepada orang yang beriman agar tetap menjaga keimanannya, jangan sampai menjadi orang kafir. Salah satu saja, jangan salah semua. Dengan mengimani kitab-kitab Allah, sebab jika seseorang tidak mengimani kitab-kitabnya, maka orang tersebut, jawabannya apa? Jawabannya B, telah sesat sejauh-jauhnya. Soal nomor 3, cara beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran berbeda dengan cara beriman kepada kitab Al-Quran. Adapun cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dilakukan dengan cara, jawabannya C, meyakini bahwa kitab tersebut merupakan wahyu Allah. Soal nomor 5, perhatikan firman Allah yang terdapat nomor 4, firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 136 di bawah ini. Tidak jelas ini tulisannya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Jawabannya apa? C. B ya benar B. A ya benar. D ya benar. Wes bener no kabeh. Beriman kepada kitab Al-Quran, ya memang di ayat tadi ada perintah beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, ya ada perintahnya itu di ayat itu. Beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Oke, dijawab apa saja benar. Kemudian nomor 5, sebagai muslim kita wajib meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Sebab pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah berarti pengingkaran terhadap semua kitab-kitab Allah. Karena nomor 5 jawabannya D, pengingkaran terhadap kitab suci berarti menghina Nabi. B dan D. B ya benar, D benar. Ini ajarannya sama, yaitu ajaran tauhid. B dan D. Nomor 6, selain 4 kitab, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi terdahulu. Berikut salah satu nama nabi
penerima suhuf. Nabi Syis. A. Tujuh, adapun wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang masih berupa lembaran-lembaran dan yang belum dibukukan disebut dengan as-suhuf. Soal nomor 8. Ada beberapa nabi dan rasul yang menerima kitab atau suhuf. Ada juga nabi atau rasul yang menerima suhuf dan juga menerima kitab. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan Nabi Ibrahim kitabnya apa? Pertanyaannya kan ya menerima suhuf, ya menerima kitab. Mestinya ya Nabi Musa. Nabi Musa ya dapat kitab, juga dapat suhuf. Nabi Musa jawabannya. Perhatikan nama-nama nabi berikut ini. 1. Nabi Syis, 2. Nabi Isa, 3. Nabi Ibrahim, 4. Nabi Musa, 5. Nabi Yahya. Nabi-nabi tersebut yang diberi suhuf oleh Allah sejumlah 10 terdapat pada jawaban 3 dan 4 itu siapa? Maksudnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. B. 10. Firman Allah yang terdapat pada Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan tentang bagaimana proses kejadian manusia. Hal ini membuktikan fungsi dari Al-Quran bagi umat manusia, yaitu sebagai petunjuk sumber segala ilmu, obat segala penyakit, penjelas bagi segala sesuatu. Jawaban yang benar B. Sebagai sumber segala ilmu pengetahuan. Ini kan merupakan ilmu biologi, ilmu tentang reproduksi. Itu ilmu apa? IPA ya. Jawabannya B. Sebagai sumber segala ilmu pengetahuan. Soal nomor 11. Kita seorang muslimah taat menjalankan ajaran agama. Ia bergaul dengan kawan-kawannya sangat akrab, baik seagama maupun berbeda agama. Kita rajin membaca dan belajar Al-Quran kepada ustadz. Begitu pula orang tua dan adiknya setiap habis maghrib membaca Quran. Orang tuanya telah menanamkan kebiasaan disiplin belajar Al-Quran ini sejak ia kecil. Keluarga kita merupakan contoh perbuatan yang mencerminkan perilaku beriman kepada kitab Allah. Jawabannya A. 12. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai petunjuk hidup manusia hidup di dunia agar manusia terarah. Petunjuk yang diperlukan harus memiliki kualitas tinggi, melebihi petunjuk yang dibuat manusia. Hanya kitab sucilah yang diwahyukan Allah kepada rasulnya yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup yang benar. Hal tersebut merupakan apa jawabannya? Fungsi iman kepada kitab Allah. C. 13. Kitab dan suhuf keduanya merupakan firman Allah yang mengajarkan keesaan Allah, tauhid yang diberikan kepada para rasul. Pernyataan ini mengandung arti persamaan kitab dan suhuf. Jawabannya A. 14. Cara mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ialah yang tadi sudah. Apa A? B? A. Meyakini keberadaannya, meyakini kebenaran petunjuknya dan mengamalkan cukup isi atau petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Masa diamalkan? Meyakini adanya kitab suci tersebut tidak wajib mengamalkannya. C.
Mempelajari dan mengajarkan petunjuknya tanpa ragu. D. Menjadikan pedoman dan jawabannya B ya. Meyakini adanya kitab suci tersebut, tidak wajib mengamalkannya. B. Kalau A itu mengamalkan cukup isi atau petunjuk-petunjuk tersebut dalam kehidupan, masa kita pinjil kita amalkan. 15. Fungsi kitab suci bagi kehidupan manusia ialah sebagai petunjuk hidup. D. 16. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri kitab suci sebelum Al-Quran adalah A. Berlaku sepanjang masa. Ini tidak ya, kecuali nggak ada kecualinya, tidak ada ya. A dan B sama ini untuk umat tertentu. Jawabannya C. 17. Apa ini? Keimanan seseorang tidak akan sempurna tanpa iman kepada kitab Allah, karena jawabannya D. Inti ajarannya sama, yakni mengesahkan Allah. 18. Pernyataan dalam tabel di atas yang menunjukkan sifat kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran ialah, jawabannya apa? Nomor 18. Jawabannya A. 2, 3, 5, 7. 19. Di bawah ini yang bukan termasuk sikap ingkar kepada kitab suci ialah jawabannya B. Membicarakan ajarannya. 20. Tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan ialah perilaku yang mencerminkan beriman kitab-kitab Allah. Jawabannya D.